Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Senior Himah MPD selaku dosen perkembangan peserta didik, saya Siti Anissa akan menjelaskan materi terkait perkembangan peserta didik guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik pada ujian akhir semester. Materi yang pertama yaitu tugas-tugas perkembangan individu. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada saat tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan pencapaian tugas ini akan membawa kebahagiaan dan kesuksesannya pada tugas selanjutnya. Tetapi sebaliknya, jika melaksanakan tugas-tugas perkembangan ini gagal, akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu tersebut. Kemudian ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan ini merupakan kesulitan untuk pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Kemudian, arti-arti tugas perkembangan, di mana tugas-tugas perkembangan ini merupakan petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terhadap seseorang dalam usia tertentu. Kemudian yang kedua merupakan petunjuk juga bagi seseorang tentang apa dan bagaimana yang diharapkan daripadanya pada masa yang akan datang jika individu ini telah mencapai tugas-tugas perkembangan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tugas perkembangan bersumber pada faktor-faktor, yaitu antara lain kematangan fisik, kemudian tuntutan masyarakat secara kultural, yang ketiga tuntutan dan dorongan serta cita-cita individu itu sendiri, kemudian yang terakhir adalah norma-norma agama. Selanjutnya, hal-hal yang juga menimbulkan tugas-tugas perkembangan tersebut, yaitu yang pertama adalah adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Kemudian yang kedua adalah adanya dorongan atau cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang. Kemudian terakhir adanya tuntutan kultural masyarakat sekitar. Selanjutnya ada manfaat dari tugas-tugas perkembangan. Yang pertama membawa insight atau pemahaman. Yang kedua akan dapat dimengerti, kemudian yang ketiga akan lebih disadari pentingnya tugas-tugas perkembangan. Manfaat ini salah satu sama lain saling berkesinambungan, di mana suatu individu itu mampu paham atas tugas-tugas perkembangan, kemudian akan dimengerti bahwa ini akan dimengerti juga disadari bahwa tugas-tugas perkembangan ini penting untuk masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu fase-fase perkembangan dan tugas-tugas yang mengiringi fase-fase tersebut. Di mana yang pertama ada tugas perkembangan fase bayi. Tugas perkembangan fase bayi ini sangatlah penting, di mana tugas perkembangan fase bayi ini dikhususkan kepada panca indera bayi, di mana pada umur dari lahir sampai 1 bulan dari hari kelahiran. Kemudian yang kedua adalah tugas perkembangan fase kanak-kanak awal, di mana ini dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun. Tugas perkembangan pada fase anak-anak awal penting pada dikhususkan pada perkembangan anak-anak untuk memulai pendidikan. Selanjutnya yang ketiga adalah tugas perkembangan fase kanak-kanak akhir dan anak-anak. Ini dimulai sebelum tugas perkembangan fase remaja. Yang keempat yaitu tugas perkembangan fase remaja, di mana ini 2 tahun sebelum masa pubertas. Kemudian tugas perkembangan fase dewasa awal dimulai pada umur 16 sampai 21 tahun. Kemudian pada tugas perkembangan fase setengah baya dimulai pada umur 40 tahun sampai 60 tahun. Yang terakhir adalah tugas perkembangan fase usia tua, yaitu dari umur 60 tahun sampai akhir hayat. Selanjutnya, faktor penting yang berpengaruh demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan bagi remaja. Ada 6 faktor penting. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik remaja, kemudian perkembangan fisik remaja, yang ketiga kedudukan atau urutan anak dalam keluarga, kemudian yang keempat adalah kesempatan bagi remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan,
Yang kelima, motivasi pada seseorang. Kemudian terakhir adalah kelancaran tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan remaja, kehidupan pribadi, pendidikan dan karir, dan kehidupan berkeluarga. Perkembangan kehidupan pribadi sebagai individu, di mana ada pengertian kehidupan pribadi dan karakteristiknya. Kehidupan pribadi seseorang individu merupakan kehidupan yang utuh dan lengkap dan memiliki ciri khusus dan unik. Kehidupan pribadi seseorang menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial psikologis, dan sosial budaya, kemudian kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi itu sendiri, yaitu status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, kemudian yang ketiga yaitu pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap kesehatan, dan ketertiban menjalankan agama, Selanjutnya, perbedaan individu dalam perkembangan pribadi. Perkembangan pribadi, untuk perbedaan individu secara singkat kita dapat katakan bahwa perkembangan pribadi setiap individu itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan di mana mereka dibesarkan. Selanjutnya, yang keempat adalah pengaruh perkembangan kehidupan pribadi terhadap tingkah laku. Sama halnya dengan perbedaan individu dalam perkembangan pribadi, tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya, dan dalam perjalanan berintegrasi dengan kejadian-kejadian saat sekarang. Selanjutnya, yaitu upaya pengembangan kehidupan pribadi, di mana kita bisa hidup lebih sehat, kemudian teratur dalam memanfaatkan waktu secara baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal atau memahami nilai dan moral yang berlaku di dalam kehidupan. Nah, ini perlu ditanamkan secara benar. Kemudian yang ketiga, mulai mengerjakan tugas dan pekerjaan praktis sehari-hari secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, hidup bermasyarakat dengan melakukan pergaulan dengan sesama, terutama dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, menunjukkan gaya dan pola kehidupan yang baik sesuai dengan kultur yang baik dan dianut oleh masyarakat. Kemudian, perkembangan kehidupan, pendidikan, dan karir. Di mana ada pengertian kehidupan pendidikan dan karir. Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya, baik di dalam jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Sedangkan kehidupan karir merupakan pengalaman seseorang di dalam dunia kerja. Selanjutnya, yaitu karakteristik kehidupan pendidikan dan karir. Seperti yang kita ketahui bahwa cita-cita tentang jenis pekerjaan di masa yang akan datang merupakan faktor penting yang mempengaruhi minat dan kebutuhan seorang individu untuk belajar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa remaja telah memiliki minat yang jelas terhadap jenis pekerjaan tertentu. Untuk itu, remaja secara sadar telah mengetahui pula bahwa mencapai jenis pekerjaan yang diidamkan itu memerlukan sarana pengetahuan dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki. Ini sangat berkesinambungan dengan pendidikan dan karir, di mana jika ingin mencapai karir yang bagus, dan untuk itu perlu pendidikan yang bagus pula. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karir, di mana ada faktor sosial ekonomi, kemudian faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor pandangan hidup. Selanjutnya, pengaruh perkembangan kehidupan pendidikan dan karir terhadap tingkah laku dan sikap. Sikap remaja, seperti kita ketahui terhadap pendidikan sekolah, banyak diwarnai oleh karakteristik guru yang mengajarnya. Guru yang baik di mata para siswa tidak hanya tergantung kepada keadaan guru itu sendiri, melainkan tergantung kepada banyak faktor. Kemudian ada perbedaan individu dalam perkembangan pendidikan dan karir, di mana pencapaian tingkat pendidikan dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan IQ. Akan tetapi pada kenyataannya, kita ketahui bahwa setiap individu berbeda-beda IQ-nya, tingkatan IQ-nya. Maka hal itu akan berpengaruh pada pola kehidupannya di dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kehidupan pendidikan akan sangat bervariasi atau berbeda-beda seiring dengan perbedaan kemampuan berpikir. Selanjutnya, upaya apa saja yang bisa kita kembangkan untuk kehidupan pendidikan dan karir? Yaitu yang pertama pemahaman diri, kemudian pemahaman lingkungan, cara-cara mengatasi masalah dan hambatan dalam perencanaan dan pemilihan karir sehubungan dengan kemungkinan keterbatasan lingkungan, dan
keterbatasan keterbatasan keadaan diri. Selanjutnya, bisa merencanakan masa depan. Selanjutnya yaitu usaha penyaluran, penempatan, pengaturan, dan penyesuaian. Selanjutnya ada tugas perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. Pengertian kehidupan berkeluarga. Dorongan seksual pada masa remaja adalah cukup kuat, sehingga perlu dipersiapkan secara mantap tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Kemudian, timbulnya cinta dan jatuh cinta. Alasan atau faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami jatuh cinta bermacam-macam, antara lain faktor kepribadian, kemudian faktor fisik, faktor budaya, latar belakang keluarga, atau faktor kemampuan. Selanjutnya, masyarakat dan perkawinan. Dalam masalah perkawinan, setiap masyarakat di dunia memiliki hukum dan aturan adat yang menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat dalam menentukan pasangan hidupnya. Contohnya, menjadi faktor penting yaitu agama. Selanjutnya yaitu implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam penyalahgunaan pendidikan, di mana pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Kemudian beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan dengan cita-cita kehidupan, antara lain adalah bimbingan karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, yaitu memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan berorientasi kepada kondisi dalam tuntutan lingkungan mereka. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Selanjutnya, keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini dan anak usia sekolah. Di mana ada karakteristik umum untuk anak usia dini yaitu yang pertama unik, egosentris, kemudian aktif dan energik, eksploratif. Di mana ketiga empat karakteristik ini ada pada anak usia dini yaitu unik, kemudian aktif dan energik tentunya ketika mereka berusaha belajar dan eksploratif ingin segala mengetahui dan juga mempunyai jiwa petualang. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada anak usia dini, di mana mereka mampu berpikir dengan menggunakan simbol atau yang kita sebut sebagai symbolic function, kemudian berpikirnya masih dibatasi oleh persepsinya. Terus, kemudian yang ketiga, berpikirnya terfokus, masih kaku, dan belum fleksibel. Selanjutnya, beberapa upaya untuk memfasilitasi perkembangan anak usia dini. Yang pertama, kita bisa dilihat dari potensi fisik. Nah, untuk mengembangkannya, kita bisa memberikan pemahaman dan sikap positif terhadap kondisi fisiknya. Kemudian ada potensi intelektual, kita bisa memberi contoh atau mendorong anak tersebut untuk gemar membaca. Kemudian ada potensi emosi, perkembangan potensi emosi, kita dapat menciptakan suasana emosional yang kondusif, yaitu dengan bersikap ramah dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu potensi sosial, di mana kita bisa mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk menaati tata tertib dan menjelaskan alasan penerapan tata tertib tersebut. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan anak usia sekolah, di mana ada perkembangan fisik motorik, intelektual, ada perkembangan bahasa, kemudian ada perkembangan emosi, sosial, kesadaran agama. Oke, yang pertama adalah perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu atau determinant factor, yaitu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Menurut Pajat, masa ini berada pada tahap operasi konkret yang ditandai dengan kemampuan, yaitu yang pertama mengklasifikasikan atau mengkelompokkan benda-benda berdasarkan ciri yang sama. Kemudian yang kedua, dapat menyusun atau mengasosiasikan, menghubungkan atau menghitung angka-angka atau bilangan. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat memecahkan masalah atau problem solving yang sederhana. Kemudian ada perkembangan bahasa, di mana
Dengan diberikannya pelajaran bahasa di sekolah, para siswa diharapkan dapat menguasai dan menggunakan sebagai alat untuk berkomunikasi secara baik dengan orang lain, kemudian dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap atau pendapat dari peserta didik tersebut, kemudian bisa memahami isi dari setiap bacaan. Selanjutnya, yaitu perkembangan emosi, di mana emosi ini merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu tersebut. Dalam hal ini termasuk pula perilaku dalam belajar atau learning. Kemudian yang kelima adalah perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial ini diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan kemudian moral agama. Perkembangan sosial ini pada anak usia dini, yaitu pada sekolah SD atau MI, ditandai dengan adanya perluasan hubungan dengan teman sebaya di samping dengan para anggota keluarga, juga dengan teman sebaya atau peer group, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya tambah luas. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan kesadaran agama, di mana sikap keagamaan anak usia sekolah masih bersifat reseptif, namun sudah disertai dengan pengertian, kemudian penghayatan secara rohani yang semakin mendalam, kemudian pelaksanaan kegiatan ritual yang diterima peserta didik ini sebagai keharusan moral. Kemudian materi selanjutnya yaitu karakteristik pertumbuhan masa dewasa dan remaja. Karakteristik perkembangan remaja. Yang pertama, makna masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa dimulai dari pubertas. Kemudian yang kedua, karakteristik setiap aspek perkembangan. Pada perkembangan masa remaja dilihat dari fisik, kemudian kognitif, sel identity, atau kemudian emosi, dan yang terakhir ada kepribadian. Selanjutnya, karakteristik perkembangan masa dewasa, di mana masa dewasa ini dapat diartikan sebagai satu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh serta optimal dalam kesiapan untuk bereproduksi atau berketurunan. Kemudian yang kedua adalah periode perkembangan masa dewasa. Nah, ini dimulai pada masa dewasa awal, kemudian pada masa dewasa mania, dan masa dewasa lanjut. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan dewasa awal. Di sini ada 7 tugas, di mana yaitu yang pertama memilih pasangan hidup, kemudian belajar hidup dengan pasangan nikah, kemudian memulai hidup berkeluarga, mengelola rumah tangga, kemudian yang kelima mulai bekerja, yang keenam bertanggung jawab sebagai warga negara, dan yang ketujuh menemukan kelompok sosial yang serasi. Selanjutnya, periode dewasa awal sebagai masa persiapan pernikahan, di mana konsep dasar pernikahan yaitu kita tahu bahwa pernikahan adalah ikatan yang terjalin secara sah antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani peran hidup yang baru secara bersama menuju harapan dan cita-cita sesuai dengan perintah dan ajaran agama. Kemudian ada syarat untuk pernikahan itu sendiri. Yang pertama yaitu kematangan fisik, kesiapan materi, kematangan psikis, dan yang terakhir kematangan moral spiritual. Kemudian ada beberapa kondisi yang mempengaruhi kesulitan penyesuaian pernikahan, di mana kemungkinan persiapan pernikahan yang terbatas dan perbedaan konsep tentang peran atau tugas dalam pernikahan. Ini ada beberapa yang mempengaruhi kesulitan dalam penyelesaian pernikahan. Materi selanjutnya yaitu kehidupan pribadi dan kepribadian anak. Kehidupan pribadi. Pribadi dan kepribadian ini sangat berbeda. Jika pribadi digambarkan dengan sejumlah keseluruhan dari segala yang ada pada diri seseorang, yang di dalamnya terdiri atas tubuh, perilaku, pikiran, dan perasaan. Untuk pribadi ini memiliki makna yang sangat sempit dan berarti sendiri atau saya, dalam bahasa Inggris myself. Kemudian, sedangkan kepribadian atau personality berkaitan dengan ciri-ciri watak, susunan unsur akal, dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku antara seseorang dengan orang lain. Itu perbedaan antara pribadi dan kepribadian. Kemudian yang kedua, karakteristik kehidupan pribadi, di mana kehidupan pribadi sebagai seorang individu merupakan suatu kehidupan yang utuh dan lengkap dan memiliki ciri khusus yang unik menyangkut berbagai aspek, antara lain yaitu aspek emosional,
sosial psikologis, kemudian sosial budaya, serta kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupan individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi, di mana perkembangan anak yang menyangkut perkembangan fisis dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, serta pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kemudian kepedulian terhadap kesehatan, ketertiban termasuk yaitu ketertiban menjalankan ajaran agama. Perkembangan kehidupan seseorang ini ditentukan pula oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Selanjutnya, perbedaan individu dalam perkembangan pribadi. Di mana perkembangan pribadi setiap individu ini kita tahu bahwa perkembangannya berbeda-beda pula sesuai dari lingkungan mana mereka dibesarkan. Keadaan kehidupan seorang individu dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya, dan keadaan yang akan datang akan banyak ditentukan oleh keadaan kehidupan saat ini. Dengan demikian, tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya dan dalam perjalanannya berintegrasi dengan kejadian-kejadian yang sekarang ini. Kemudian yaitu upaya pengembangan kehidupan pribadi, di mana ada Oke, selanjutnya yaitu upaya pengembangan kehidupan pribadi, di mana kita bisa mulai hidup sehat, kemudian teratur memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian kita bisa mengerjakan tugas dan pekerjaan secara praktis sehari-hari, kemudian hidup bermasyarakat dan melakukan pergaulan dengan sesama, terutama teman sebaya. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri remaja. Penyesuaian diri remaja yaitu mempunyai konsep dasar di mana penyesuaian diri merupakan usaha beradaptasi atau konform terhadap hati nurani ataupun norma sosial, serta perencanaan dan pengorganisasian respon dalam menghadapi konflik dan masalah. Kemudian proses penyesuaian diri ini merupakan proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, di mana ada kondisi jasmania, perkembangan dan kematangan, kemudian faktor psikologis, kemudian kondisi lingkungan, dan yang terakhir kultural dan agama. Kemudian ada bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri, di mana bentuk penyesuaian diri ini lebih bersifat badani, artinya perubahan-perubahan dalam proses badani atau untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan. Penyesuaian yang adjustive adanya keterkaitan psikis adalah penyesuaian yang adjustive ini dengan sendirinya terjadi penyesuaian yang berhubungan dengan tingkah laku. Selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri, di mana penyesuaian diri yang positif mampu melakukan penyesuaian diri yang positif ini ditandai dengan jiwa yang tenang dalam pembawaan, kemudian tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Akan tetapi jika penyesuaian diri ini yang salah akan muncul akibat kegagalan melakukan penyesuaian diri secara positif. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai tingkah laku yang serba salah, emosi negatif, tidak fokus, kemudian sikap tidak realistis, agresif, dan sebagainya. Yang keenam adalah penyesuaian diri remaja, di mana penyesuaian diri remaja ini terhadap peran dan identitasnya, penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan, penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan seks. Kemudian yang ketujuh adalah permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja, di mana permasalahan pada penyesuaian diri remaja ini, tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologi dan sosial dalam berkeluarga. Kemudian yang kedelapan adalah implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan, di mana jika pada guru
bersama dengan seseorang staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu akan berada dalam usia remaja yang akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri. Kemudian materi selanjutnya yaitu peran guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik, di mana eh, peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik, di mana ada peran guru ini guru sebagai pelaku utama dalam mengimplementasikan atau penerapan program pendidikan di sekolah dengan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Kemudian ada komponen kinerja profesional guru, yaitu komponennya ada 3, dari gaya mengajar guru, kemudian kemampuan berinteraksi dengan siswa, kemudian karakteristik pribadi. Selanjutnya yaitu penyusunan alat evaluasi kinerja guru, di mana guru dapat menyusun alat evaluasi dengan format self-rating dan format penilaian oleh siswa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dari beberapa materi yang saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.